pemahaman yang harus menjadi keyakinan. Ya. Apa itu sunnah berdasarkan akidah? Adalah ketetapan Allah, hukum Allah, kodok dan kodar Allah, garis ketentuan Allah. Itulah sunnah. Itulah sunnatullah. Begitu, saudara. Bahkan di surat ini adalah hukum Allah. Ya, hukum atau ketetapan. Jadi ketetapan, hukum, garis, ketentuan, kodok atau kodar. Allah. Itulah sunnah. Itulah sunnatullah. Paham, saudara? Jadi secara akidah inilah ketetapan Allah, ketentuan Allah, kode dan kodar Allah, garisnya Allah, yang tidak ada perubahan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada perubahan dalam garisnya Allah itu, dalam ketetapan Allah itu. Ya. Artinya berulang dan berulang dengan prinsip kerja yang sama. Ya. Terhadap apa berlaku ini? Terhadap ciptaannya. Terhadap alam semesta raya termasuk manusia di dalamnya. Itulah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Contoh yang paling gampang begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali pada channel Kajian Berpikir, channel yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah bukan hanya mengucap, bukan hanya melafalkan. Ya, tentunya berzikir yang dimaksud di sini adalah secara keseluruhan, mulai dari berpikir, berkata, dan berbuat. Ya, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan tentunya kita mulakan dari bagaimana kita untuk senantiasa memahami ayat-ayatnya. Nah, untuk memahami ayat-ayatnya tentunya adalah keaktifan kita dalam berpikir. Nah, inilah ayat-ayat yang akan kita jadikan materi atau bahan kajian, yang insya Allah kajian ini tentu akan menambah kita di dalam memahami ayat-ayatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini sudah saya berikan judulnya,
yaitu pengertian dan pemahaman mengenai sunnah. Ya, nantinya ada sunnatullah dan ada sunnatur rasul. Ya, saudara pemirsa. Jadi sebelum saya bacakan ayatnya ini, ya, tentu di dalam memahami ayat, di dalam memahami sunnah, beragam pemahaman itu tentunya akan menjadi suatu informasi. Jadi informasi-informasi tentang sunnah, baik melalui kajian atau pengajian, atau diskusi, atau apapun yang berbicara tentang sunnah, tentunya beragam pemahaman. Nah, beragam pemahaman inilah yang tentunya istilahnya secara dinamis atau secara dinamik, itu mana yang akan menjadi acuan kita untuk melakukan apa yang kita katakan dengan ibadah kepada Allah. Ya, semua memang harus berdasarkan sunnah, yaitu sunnah Nabi atau sunnah Rasul sebagai landasan. Dan orang mengatakan dan sering diungkapkan di dalam ceramah-ceramah atau di dalam kajian-kajian, yaitu berdasarkan sunnatullah wa sunnatur rasul, berdasarkan Al-Quran dan sunnah, kan begitu. Itulah landasan ibadah. Nah, baik. Tentunya di sini saudara, ya, sudah ada ayat yang mengatakan atau kalimat tentang sunnah di dalam surat Al-Fat ayat 23, kemudian surat Al-Kahfi 18 ayat 55, dan surat An-Nisa 59, ya, sebagai kaitan dengan sunnah nantinya. Ya, kalam sunnah di sini disebutkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sunnatallah. Jelaskan kalimat juga, sunnatallah allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdilan. Sunnah bahasa Quran, bahasa Arab. Nanti kita uraikan secara bahasa Indonesia. Sunnatullah allati qad khalat min qablu. Ya. Jadi sunnatullah itu adalah sesuatu yang telah berlaku, yang telah terjadi. Ya. Walan tajida li sunnatillahi tabdilan. Dan tidak akan kamu jumpai sesuatu yang terjadi itu, ya, sebuah perubahan. Dan tidak akan kamu jumpai tabdil, ya, perubahan, ya, ya, tabdilan, ya, tajida itu asalnya tajdid, baru, sesuatu yang baru, yang di luar daripada garis Allah itu, daripada sunnah Allah itu, li sunnatillahi tabdila, sebagai sunnah Allah yang terus tidak akan ada perubahan. Nah, itulah sunnah, itulah sunnatullah. Ya. Nah, di sini juga ada ayat yang mengatakan juga kalamnya adalah sunnah. Di sini adalah sunnah. Dalam surat 18, ya, ayat 55, illa anta'tihum sunnatun awalin wa ayatihim azab qabulan. Kecuali, ya, telah datang kepada mereka ta'tihim sunnah. Nah, apa itu sunnah yang dimaksud di sini? Nanti kita lihat terjemahannya. Al-awwalin, telah datang, ya, sunnah kepada orang-orang yang terdahulu. Ya. Sebagai apa? Sebagai azab yang nyata bagi orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu itu yang mengingkari Allah, yang durhaka kepada Allah, ya,
telah diazab ya secara sunnah begitu. Secara sunatullah telah diazab. Nah, apa sih sunnah kan begitu jadinya? Ya, nanti ada kelanjutan adalah sunatul rasul. Sunnah. Nah. Jadi sunnah itu, saudara, kita mau membahasnya dari sisi mana gitu kan? Dari disiplin tentang ilmu apa? Karena kalau hanya sekedar sunnah begitu, makanya tadi kan ada kerancuan ya antara disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain ya. Nah, di sini yang orang sering terjadi perselisihan paham itu ya, ada sunnah menurut disiplin apa? Berdasarkan pembagiannya itu ya, nanti yang akan kita bahas yang mana ya. Sunnah berdasarkan hadis, ilmu hadis ya, atau ilmu usul atau hadis, ilmu hadis itu adalah ketetapan Rasul. Ketetapan Rasul itu meliputi apa saja, dari mulai perkataannya, sikapnya, perbuatannya, maupun takrirnya, diamnya Nabi. Itu menurut ilmu hadis atau usul, ilmu dasar. Itulah disebut dengan sunnah. Tetapi nanti beda lagi dengan sunnah menurut disiplin ilmu fikih. Disiplin ilmu fikih itu ya, yang terkenal atau dikenal dengan ya ahkamul khamsah, ada kata-kata, ada hukum sunnah di sana, artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan pun tidak berdosa, itu sunnah menurut disiplin fikih. Nah, kan beda kan antara usul atau hadis tentang sunnah. Sedangkan lagi nanti ada sunnah menurut sirah atau riwayat atau sejarah atau kisah, beda lagi. Nah, tentu berbeda lagi tentang sunnah berdasarkan disiplin ilmu akidah atau tentang akidah. Kan gitu. Nah, kita akan komparasikan seluruh ketiga atau keempat hal ini tentang sunnah. Intinya. Menurut akidah, nah inilah ayatnya. Akidah adalah pemahaman yang harus menjadi keyakinan. Ya. Apa itu sunnah berdasarkan akidah? Adalah ketetapan Allah, hukum Allah, kodok dan kodar Allah, garis ketentuan Allah. Itulah sunnah. Itulah sunatullah. Begitu, saudara. Bahkan di surat ini adalah hukum Allah. Ya, hukum atau ketetapan. Jadi ketetapan, hukum, garis, ketentuan, kodok atau kodar. Allah.
Itulah sunnah. Itulah sunatullah. Paham saudara? Jadi secara akidah inilah ketetapan Allah, ketentuan Allah, qada dan qadar Allah, garisnya Allah yang tidak ada perubahan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada perubahan dalam garisnya Allah itu, dalam ketetapan Allah itu. Ya. Artinya berulang dan berulang dengan prinsip kerja yang sama. Ya. Terhadap apa berlaku ini? Terhadap ciptaannya. Terhadap alam semesta raya termasuk manusia di dalamnya. Itulah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Contoh yang paling gampang begini. Ya. Katakan ambil contoh ada pohon jagung. Ya, ada pohon jagung ditanam dari biji, kemudian tumbuhlah tunas, kemudian tumbuh batang, lalu daun, lalu bunga, kemudian buahnya. Setelah itu buahnya di bijinya jatuh lagi ke bumi. Tumbuh dengan hal yang sama seperti yang tadi. Perulangan. Itu sunatullah. Perulangan, ya, sebuah sistem yang berjalan di dalam pertumbuhan jagung itu sama. Terus menerus seperti itu. Itulah disebut, ya, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya, enggak kemudian biji jagung, ya, tumbuh, ya, menjadi pohon yang lain, ya, atau bentuk yang lain. Umpamanya begitu biji jagung ditanam, ya, kemudian tumbuhnya bayam, enggak mungkin begitu, ya. Jadi itu yang namanya sunnah. Atau tanam pohon mangga tumbuhnya nanas, itu bukan sunatullah. Artinya bukan pengertian sunatullah. Ya, sebab nanti ada yang begini. Tapi kan Allah bisa aja, Pak, menciptakan hal-hal yang di luar nalar. Ya, itulah namanya sifat jaiz. Sifat yang di luar kebiasaan namanya. Itulah kehendak bebas Allah. Ya bisa saja nanamnya pohon cabai, tumbuhnya duren, bisa aja kan begitu. Ya namanya bagi Allah sifat jaiz. Yang tidak yang tidak rasional itu namanya irasional, sifat jaiz. Nah, kita nggak bahas itu. Ya, ini sunnah itu seperti itu, gambaran gampang memahaminya gitu, saudara. Ya, begitu pula manusia ini lahir. Ya, artinya penciptaan manusia juga sama, ya, dari mulai nutfah, sulala, alaqah, idhoman, lahman, khalqan akhar, dan seterusnya, jadilah manusia seperti kita. Maka akan berulang lagi proses penciptaan yang sama. Kalau itu nutfahnya adalah nutfah manusia, maka akan berulang sebagai manusia yang wujudnya seperti ini. Nggak mungkin kemudian menjadi kadal. Karena nutfahnya adalah nutfah manusia, nggak mungkin akan terlahirlah kadal atau buaya atau singa. Nah, itu di luar daripada sunnah namanya. Kalaupun nanti ada hal yang lain, ya kembali tadi saya bilang. Itu bukan sunnah dalam pengertian di sini. Ya, jadi itulah gambaran sunnah gampangnya begitu. Nah, tentunya ya yang akan kita bahas di sini adalah sunnah Rasul yang kemudian ya sunnah Allah, sunnatullah yang kemudian dipraktekkan oleh Rasul. Sunnatullah itu artinya ketetapan Allah, berisi tentang prinsip-prinsip bagaimana menata hidup.
Lalu diutuslah Rasul untuk melaksanakan apa? Melaksanakan prinsip-prinsip hidup itu sesuai dengan kehendak Allah, maka diutuslah Rasul. Maka Rasul itu menjalankan sunatullah yang kemudian sunatullah yang dipraktekkan oleh Rasul menjadi sunnah Rasul. Dari mana kita bisa melihatnya? Nanti di sini namanya. Baru kita bisa paham. Bagaimana Rasulullah mempraktekkan kehendak Allah. Begitu. Itu poin yang akan kita jadikan bahasan. Ya. Jadi ini yang jarang dibahas. Ini yang jarang dipahami. Ya, membahasnya ini saja nih yang diuyak-uyak tentang masalah usul fikih. Usul dan usul fikih aja ini yang menjadi bahasan ini. Terus saja. Hari-hari itu yang dibahas. Ya, jarang ngebahas ini. Ya, ada juga yang ngebahas ini tapi berbenturan dengan ini. Akidah tentang sunnah yang berbenturan dengan usul hadis atau usul fikih dengan fikih itu. Makanya terjadilah kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman. Ya. Yang namanya sunnah. Ya. Sunnah Rasul kan di sini kan, sunnah Rasul kan di sini, mulai dari perkataan, perbuatan dan takrirnya Nabi kan di sini. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi itulah sunnah Rasul. Dari mulai yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Nah, bagi sebagian kalangan umat Islam ya wajib dicontoh. Karena qad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Sampai sekecil-kecilnya pun dicontoh. Tetapi nanti dalam kaidah fikih beda lagi. Tidak mesti dicontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah disitulah terjadi keributan di dalam melaksanakan, memahami Islam. Nah karena tidak ngebahas ini tentang masalah sirah atau riwayat sejarah bagaimana Nabi mempraktekkan Quran, mempraktekkan wahyu. Kalau Nabi mempraktekkan wahyu, berarti kita mempraktekkan Quran, kan begitu. Bagaimana cara mempraktekkan Quran? Ya kita lihat sunnah Rasulnya, kita lihat contoh-contohnya bagaimana. Beliau Rasulullah mempraktekkan, mewujudkan bagaimana Quran atau wahyu yang dulu kepada Nabi dipraktekkan. Kan begitu. Nah terjadi keributan itu tadi kan kita pernah ngebahas ini. Ya, kalau ini tidak bisa kalau ini jarang dibahas dan tidak tepat sasaran ngebahasnya, tidak sesuai dengan Al-Quran ngebahasnya tentang masalah riwayat ini, maka sulit praktekin ini. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Sulit praktekin ini. Karena mentaati Allah, mentaati Rasul atau ulil amri ini adalah sistem, saudara. Sistem ketaatan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan. Seruan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kalau yang namanya seruan Allah berarti terkandung di dalamnya adalah perintah. Perintah mengandung hukum. Perintah mengandung ketetapan. Tuh. Sini lagi. Apa yang ditetapkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah? Ati Allah. Taatlah kepada Allah.
Bagaimana caranya taat kepada Allah? Ikuti Rasul. Ya, taati Rasul. Jadi mentaati Allah itu nggak boleh langsung, nggak bisa langsung prosedurnya. Jadi ini prosedur ketaatan namanya, saudara. Prosedur ketaatan. Kemudian Rasul pun, ya kan, tentunya luas yang harus dijangkau. Maka di sini ada ulil amri. Ya. Ulil amri minkum, yang terdekat, kan gak semuanya dekat ketemu dengan Rasulnya. Lah bagaimana kalau Rasul memperluas ajaran Allah itu ke seluruh dunia? Kan berarti yang terdekat adalah pemimpin kamu yang paling dekat. Di situ siapa? Secara lokal di sini berarti amri minkum. Apa sih ulil amri? Yang menjadi pimpinan kamu yang terdekat di situ siapa? Nah, yang pimpinan kamu yang terdekat itu adalah mentaati Rasul. Taatilah dia. Jadi ketaatan kepada Allah itu prosedurnya seperti itu. Lantas hari ini dimensi orang mentaati Allah itu taat kepada Allah kepada Al-Quran, taat kepada Rasul kepada apa? Hadis. Ya, pada Al-Hadis. Nabi. Nah, Al-Quran ini kan benda. Al-Hadis ini benda bentuknya. Mentaati kepada benda Al-Quran ini, ya dimensinya gimana, saudara, cara berpikir saudara? Nah, karena begitu pemahaman tentang ketaatan kepada Allah melalui Al-Quran, kan nggak bisa masing-masing. Ya masing-masing orang, katakan kiai, ulama, atau ustadz memahami Quran. Ya tentu akan mengikuti apa yang dikatakan oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh ulama. Ya. Di masing-masing idolanya. Begitu, saudara. Itulah pemahaman sekarang. Taat kepada Rasul. Ya Rasul sudah lama wafat. Ya berarti ikuti hadis sesuai dengan pemahaman masing-masing yang diterangkan oleh kiainya atau ulama. Itu yang ada. Jika terjadi perselisihan, nggak bisa ketemu. Nggak akan ketemu. Faruduhu ilallah wa rasul dipraktekin, semakin bukannya semakin damai, ya semakin banyak kelompok-kelompok lagi, karena atiullahnya ke sini ke Quran, wati Rasul ke hadis. Masing-masing Quran menafsirkannya berbeda-beda, hadis juga berbeda-beda. Ya nggak bakal ketemu. Faruduhu ilallah wa rasul. Ketika ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lah Rasulnya nggak ada, udah wafat lama. Adanya hadis, kitab-kitab hadis. Masing-masing orang punya pemahaman. Adanya Al-Quran. Masing-masing orang pemahami Quran bermacam-macam. Sulit praktekin model kayak gini. Lah kalau taat kepada Allah dalam artian secara vertikal, ya nggak ada masalah. Namanya ibadah mahdoh. Salat 5 waktu. Kemudian apalagi melaksanakan haji, melaksanakan saum, itu vertikal. Kalau ibadah vertikal nggak ada masalah, nggak ada problem. Ya, sesuatu yang nggak ada masalah saja dipermasalahkan, lah ini jadi double masalah. Ya kan ribut tentang masalah vertikal aja. Ya di masalah fikih ini. Ya, semestinya aja nggak ada masalah, karena yang namanya vertikal itu ya jangan di horizontalkan. Ini yang sudah vertikal aja di horizontalkan, apalagi yang horizontal nih, yang berkaitan dengan
sesama manusia, antara sama umat. Antara sama umat berarti kan tadi ibadah sosial istilahnya. Nah, itu problem besar bagi kalangan umat Islam pada umumnya. Karena tidak memahami ini sekali lagi. Oke. Nah, jadi ini prakteknya seperti apa? Mesti bagaimana? Nah, lihat riwayat sunnah. Nah, kita akan bahas nih sekarang tentang sunnah Rasul dan sunnatullah. Allah buat garisnya sunnah, garis sunnah, sunnatullah. Saudara, akan saya ajak berpikir bahwa Quran banyak sekali menggunakan kalimat-kalimat majaz. Ya, kalimat majaz. Nah, kalimat majaz ini kan ya bukan kalimat majaz ini adalah pengantar untuk memahamkan saudara kepada sesuatu yang abstrak. Maka menggunakan sebuah benda atau fenomena. Bahasa personifikasi. Ini yang jarang sekali dipakai. Padahal Quran itu ya banyak sekali menggunakan bahasa majaz. Ya, di antaranya itu ya gambaran tentang masalah bahasa majaz nanti kita masukkan ke dalam sunnah. Di dalam surat 190 Ali Imran Allah berkalam wahtilafil laili wan nahar la ayat liqaumi yaqilun atau liulil albab. Pergantian ya, ikhtilaf itu pergantian, laili wa nahar, malam dan siang, la ayat itu ayat. Jadi pergantian siang dan malam itu ayat. Liqaumi yatafakkarun, liqaumi liulil albab, liqaumi liulil absor, liqaumi yaqilun. Nah itu kan masa sih untuk membedakan siang dan malam itu pakai mikir dulu. Anak kecil juga nggak usah pakai pikiran, bisa ini siang apa malam nak. Ya sudah gampang langsung secara kontan dijawab anak kecil. Nah ini kenapa pakainya liulil albab? Luar biasa, liulil absor. Kan berarti di sini adalah bagaimana Anda memahami maksud daripada siang dan malam. Bukan siang dan malam secara fisikal kan? Begitu saudara. Ya. Terus juga Allah menggunakan kalimat-kalimat kepada alam, kepada dirimu. Dalam surah Al-Baqarah 28. Wa kuntum amwatan. Tadinya kamu itu mati. Fa'ahyakum. Kemudian kamu dihidupkan. Ya. Tsumma yumitukum. Kemudian kamu dimatiin lagi. Ya. Lalu tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan. Kembalikan apa? Ya seperti semula lagi. Kematian, kehidupan, kematian, kehidupan. Ya. Itulah sunnah. Ihtilafil laili wan nahar, itulah sunnah. Sunnatullah. Kematian, kehidupan, malam, siang, itu garis sunnah. Sunnatullah. Nah sekarang kita tarik kepada sunnah Rasul. Sunnatullah itu dilaksanakan oleh Rasulullah dalam rentang sejarah. Gitu saudara. Rentang sejarah Rasul. Sejarah Rasul. Nah kalau bicara sejarah Rasul, nah inilah namanya sunnah Rasul atau Nabi.
khususnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita akan bahas, karena seringkali saya katakan bahwa seluruh para nabi dan rasul itu adalah uswah, contoh. Nah, uswah atau contoh yang paling lengkap adalah Nabi Muhammad. Maka seringkali saya ini masukkan ke dalam mukadimah, dalam awal-awal materi kan gitu kan, pembukaan. Ya, seluruh para nabi-nabinya utamanya Nabi Muhammad, ya karena memang paling lengkap. Jadi seluruh nabi, contoh, ya buktinya banyak orang yang melaksanakan puasa. Daud nabi. Oke. Jadi kalau mau menguswah nabi, yang kita lihat ini, saudara. Yang kita lihat ini. Baru nanti ngeklop. Ya. Jadi nabi, ya. Kan di sini ada permulaannya dijadikan nabi melalui wahyu, Iqra bismi rabbik. Kemudian setelah mendapatkan wahyu, nabi kan dakwah. Dakwah dibagi dua. Ada dakwah siron, diam-diam, kemudian ada jahar. Gitu. Dakwah diam-diam, siron, jahar. Nah, setelah dakwah jahar, ya, terjadilah konfrontasi. Nah, karena terjadilah konfrontasi, maka Nabi diperintahkan untuk tinggalin Mekah ini. Ini Mekah. Ya. Hijrah. Ya, ke Madinah. Ya, Madinah. Jadi tadinya kamu mati itu artinya Islam itu tidak kuasa, tidak berkuasa. Tadinya kamu mati, lalu hidup. Ikhtilafil lail wan nahar. Ikhtilafil lail wan nahar. Begitu Madinah muncul, namanya nahar, terang. Terang artinya di situ Islam bercahaya, Islam itu berkuasa di bawah pimpinan Nabi. Ikhtilafil lail wan nahar. La ayat. Amwatan, tadinya kamu mati. Tadinya Islam itu mati istilahnya begitu. Fa'ahyakum, lalu dihidupkan. Nahar namanya. Dengan munculnya Madinah. Gitu. Kemudian ya, amwatan fa'ahyakum summa yumit. Kok mati lagi? Mati lagi. Arti mati lagi di sini apa? Ketika perang Badar itu memunculkan Madinah dengan kemenangan. Setelah ada Badar, ada perang besar lagi namanya Uhud. Di dalam Uhud itu mengalami kekalahan. Madinah dikepung.
kelanjutannya dalam perang Ahzab, perang Khandaq, di perang Uhud, ya, di situ dinyatakan kalah. Tapi tidak total kalahnya di perang Uhud itu. Ya, melihat umat Islam dipandang lemah, sudah kalah oleh kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy tidak menuntaskan kemenangan itu atas pertolongan Allah, maka Rasul kembali ke Madinah. Nah, sampai di Madinah Rasul defensif, ya, menghadapi serangan besar dari pasukan gabungan yang namanya Ahzab, perang Khandaq. Dibuatlah pertahanan parit. Di sini pun juga tidak mengalami kemenangan pasukan bergabung itu, karena Allah turunkan pertolongannya. Terjadilah setelah itu Hudaybiyah. Nah, setelah Hudaybiyah baru di sini Futuh. Nah, tuh. Kan itu sunahnya begitu. Ya, summa ilaihi turja'un. Kemudian akan dikembalikan kehidupan kembali dengan lebih lama lagi. Amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Islam berjaya dengan sistem khalifah. Itulah ayat. Begitu, saudara. Cara memahami ayat itu begitu yang majaz. Nah, inilah garis sunnah namanya, sunnatullah. Ya, dan kemudian dijalankan oleh Rasulullah perintah-perintah Allah itu. Makanya hijrah itu bukan kemauan Rasul, ya, bukan kemauan Rasul, bukan karena takut pula di sini, tapi perintah. Fatuhajiru fiha. Oleh karenanya berhijrahlah kamu daripadanya, ya. Ya, itu perintah. Hijrah itu bukan karena Rasul takut, atau bukan karena Rasul juga kemudian karena sedikit lemah, enggak, lebih kepada perintah. Ya, bagi mukmin mau sedikit mau banyak itu bukan persoalan untuk menegakkan kalimatillah. Gitu. Terus kemudian ada kekalahan, ada kemenangan, ya itu juga memang sunnah. Kodok dan kodar Allah, ketentuan ketetapan Allah, sekaligus juga ujian bagi orang-orang yang beriman di sana, sanggup enggak menerima kenyataan kekalahan itu. Dalam arti kata fisik kalah, secara moral enggak kalah. Ya, di situ seleksinya, saudara. Nah, ya akhirnya kan terbukti bahwa kemenangan Islam setelah itu, setelah Futuh itu terus enggak ada matinya lagi istilahnya. Arti dalam waktu jangka panjang, ya, summa, ya di situ summa ilaihi turja'un, akan mengalami kehidupan yang panjang. Ya, tapi ayat ini dipahami oleh orang secara agama adalah fisik kita nih, ya, ilaihi turja'un, ya, kembali berpulang ke rahmatullah dengan kematian yang akan mengalami kehidupan panjang nantinya di alam akhirat sana. Apakah itu salah? Enggak. Ya, tapi itu nggak bisa dieksplor untuk ke arah sunnah. Nah, selesai itu pemahaman agama di situ, nggak usah dibahas. Ya, kamu tadinya nggak ada, mati, artinya tanah, lalu berproses, ya. Ya, dalam sistemnya Allah tadi, ya, kelahiran. Nah, kemudian kamu dihidupkan di dalam rahim sampai kamu lahir. Nah, kemudian setelah di alam dunia lahir kan, lalu mati. Nah, setelah mati apa? Dihidupkan kembali setelah kematian tadi, yaitu kehidupan panjang di akhirat nanti. Nah, kita bukan bahas itu mau orang udah yakin semua dan gak ada yang bisa bantah.
Tapi kalau ini mungkin saja bisa banyak yang bantah kalau ini mah. Ya. Ya kan? Nah, ini kan kesini kita bicaranya. Itu kan bahasa majas menggunakan alam, menggunakan fisika. Yang mau Allah terangkan, yang mau Allah fahamkan kepada kita adalah garis sunnah sebenarnya. Karena sunnah ini, garis sunnah ini untuk mempraktekkan kehendak Allah tadi. Bagaimana cara mentaati Allah itu, ya ini garis sunnahnya. Begitu saudara. Nah, ini pun berakhir juga 1924. Turki Utsmani. Berarti apa? Maut lagi. Amwatan lagi. Terus punya nggak keyakinan bahwa akan kembali yang model kayak begini? Kalau nggak punya keyakinan, berarti saudara nggak imani ini ayat. Bahwa Islam akan kembali sebagaimana yang Rasul perjuangkan. Persoalannya, kalaupun udah yakin pasti akan terjadi, lah Anda dan kita semua mau terlibat apa enggak? Itu persoalan lagi. Kalau melihat kondisinya ya, saling bertentangan, saling berbeda faham tentang sunnah, ya sulit orang-orang ini akan menjalankan sunnah. Karena yang mereka pahami sekedar menjalankan hadis, mengamalkan hadis itu sudah sunnah. Belum, saudara. Ada kutipan hadis dipraktekkan, ada kutipan ayat dipraktekkan. Ya, dia sudah melaksanakan kitab bulughah dan sunnah. Belum. Itu baru amalan bentuknya. Amalan itu beda dengan amal. Amalan itu hanya sekedar statement, hanya sekedar bicara, hanya sekedar gimmick istilahnya. Kalau dalam istilah politik itu gimmick, itu amalan namanya. Belum amal. Kalau amal itu memprogram, memproduksi sesuatu. Sebagaimana Rasulullah. Apa yang akan dituju? Ada step by stepnya. Itu baru namanya sunnah dilaksanakan. Kalau nggak begitu ya bukan melaksanakan sunnah, saudara. Gimik sunnah namanya. Misal, celana cingkrang dipraktekin. Rasul begitu. Iya, dulu Rasul kayak gitu. Tapi hanya itu. Ya. Karena tadi kan, ya, itu tadi ngebahas yang saling bertentangan. Ya, isbal itu memang ada hadisnya. Memang dicontoh, memang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya. Dilaksanakan oleh Rasulullah. Ketika apa? Ketika memang Rasulnya ada. Lah hari ini kan udah jauh Rasul nggak ada. Adanya cuma hadis. Lah hadis berbeda pemahamannya. Ya. Kelahi lagi gitu kan. Nggak ada beresnya tuh. Nah, jadi itu saudara, memahami sunnah itu adalah komplit. Dari mulai Iqra sampai dengan Futuh, bahkan terus sampai dengan 1924. Itulah sunnatullah wa sunnatur Rasul. Lah hari ini mau pakai yang mana? Yang inikah? Yang inikah? Yang inikah? Masing-masing orang menarik-narik di dalam garis sunnah dari mulai awal sampai akhir ini adalah sebagaimana yang dia pahami. Dia paham Islam di sini. Memahami sunnah ada, memahami sunnahnya di sini, tapi praktekin yang model di sini. Kan kacau. Pahamnya sunnah di sini, memahami sunnah Rasul, tetapi prakteknya yang ada di sini. Atau nggak pernah paham tentang ini, tahu-taunya praktekin ini. Ini nggak pernah paham, pahamnya ini doang. Ininya nggak paham. Praktekin yang di sini. Sementara situasinya bukan model kayak begini, bukan model kayak begini.
sekarang itu. Kan kacau, saudara. Makanya akhirnya nggak bisa trup ayat ini. Nggak bisa dipraktekin sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Rasul praktekkan. Nggak bisa praktekin ini. Nggak bisa. Karena ini adalah sistem atiullah wa itu Rasul wa ulil amri minkum. Itu sistem ketaatan. Nah, taat kepada Allah bukan vertikal aja. Kalau taat kepada Allah vertikal aja itu namanya agama. Itulah disebut dengan pemahaman agama. Cuman vertikal doang. Padahal ibadah kepada Allah itu adalah vertikal dan horizontal. Itulah ajaran Islam. Tapi kalau ajaran agama ya cuman sembahyang doang, cuman puasa doang, cuman zakat doang, cuman haji doang. Setelah itu selesai, udah. Urusan dunianya ya masing-masing. Sebagaimana pahamnya Anda tentang Islam menurut kiainya, sebagaimana tentang Islam, tentang sunnah menurut kiainya, ya masing-masing aja. Nah, kalau terjadilah jamaah sesuai dengan pemahaman kiainya, membuatlah jamaah kelompok. Nah, disitulah dilaksanakan sunnah menurut kelompoknya. Gitu, saudara, ya. Jadi berpikir yang pendek itu ya seperti itu. Jadi memahami sunnah, tetapi tidak memahami sirah. Nah, ini kan baru garis besar aja. Kalau didetailkan kan luar biasa, saudara. Berapa jam, berapa hari menjelaskan tentang sunnah. Sampai dengan 1924. Mungkin kalau mau dibikin kitab, ya kitabnya ribuan. Tebalnya juga nggak akan tipis, akan tebal-tebal. Ya. Nah, itu yang jarang dibahas. Yang ngebahasnya masalah kitab-kitab kajian, tafsir kajian. Ya, ya makin jauh aja dari pemahaman sunnah Rasul, sunnatullah. Yang dibaca ya kitab-kitab kajian aja. Ya. Karangan atau karya para ulama. Padahal kita ibadah itu tuntunannya adalah sunnah. Sunnatullah wa sunnatul Rasul. Nah, begitu saudara yang dapat saya pahamkan. Insya Allah nanti kita pahamkan kembali tentang masalah sunnah ini pada judul yang lain. Tapi masih terkait tentang sunnah. Itu saja dulu saudara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.